Gol! Il colpo di tacco di Jeremy! Che cosa hai fatto, Jeremy? Hello Milanisti, pasti pengen dengerin update berita dan kabar terbaru Milan nih, tapi sebelum itu jangan lupa, share, like, dan subscribe dulu ya. Kedahsyatan AC Milan di bawah Stefano Pioli di Serie A Italia perlahan mulai menggoyahkan pendirian manajemen I Rossoneri yang ingin menggantikannya dengan Ralf Rangnick. Well, setidaknya itulah yang diberitakan banyak media. AC Milan semakin tak terhentikan. I Rossoneri terus tampil impresif semenjak Serie A Italia digulirkan kembali selepas pandemi COVID-19. Skuad asuhan Stefano Pioli tak terkalahkan di 8 laga dengan meraih 6 kemenangan dan 2 imbang. Milan juga terus-menerus mencetak gol dan jadi tim tersubur setelah Serie A digulirkan kembali. Total 27 gol dicetak AC Milan dari 8 laga. Alessio Romagnoli DKK juga cuma kebobolan 9 gol. Tim kuat seperti Juventus disikat Milan dengan skor telak 4-2. Lazio juga jadi korban Milan dengan kemenangan 3-0. Milan juga meraih skor besar saat melawan tim papan bawah Lecce 1-4 dan teranyar melumat Bologna di pekan ke-34 Serie A Italia dengan skor 5-1. Tentu ini jadi pencapaian yang menggembirakan sekaligus mengherankan bagi Milanisti. Sebab penampilan mereka sebelum jeda pandemi bisa dibilang inkonsisten. Milan bahkan sempat terjerembab ke peringkat 16 klasemen. Sosok pelatih mereka, Stefano Pioli, pun menjadi orang paling bertanggung jawab di balik kebangkitan I Rossoneri. Pioli sanggup menemukan formula terbaik untuk skuad AC Milan saat ini. AC Milan mulai menemukan starter pemain terbaik mereka di bawah Pioli. Semua diawali dengan mengandalkan 4 pemain kunci mereka yakni Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer, bek dan duet Ismaik Benacer dan Frank Kessie di posisi gelandang bertahan, double pivot. Keempat pemain ini tak hanya membantu Milan bertahan, namun juga menjadi pondasi yang memudahkan para gelandang dan pemain sayap untuk menyusun serangan yang nyaman. Di tangan Stefano Pioli, Ante Rebic dan Rafael Leao bisa menjadi penyerang yang diandalkan. Jangan lupakan pula kebangkitan Samu Castillejo musim ini. Kini fans AC Milan dan ruang ganti pun berpihak pada Stefano Pioli. Para pemain seperti Hakan Calhanoglu menginginkan Stefano Pioli untuk bertahan di San Siro untuk Serie A Italia musim depan. Diam-diam, euforia ini pun juga diamini oleh manajemen AC Milan yang dipimpin CEO Ivan Gazidis. Padahal, Ivan Gazidis ingin menggantikan Stefano Pioli dengan pelatih baru musim depan. Paksakan revolusi Rangnick. Selama setengah tahun terakhir AC Milan santer dikabarkan bakal kedatangan pelatih anyar asal Jerman, Ralf Rangnick. Kabar ini semakin menguat sebulan belakangan. Adalah sosok CEO AC Milan, Ivan Gazidis, yang memotori ide revolusi Ralf Rangnick di tubuh AC Milan. Ivan Gazidis sangat ingin melihat Milan sukses layaknya RB Leipzig dan RB Salzburg di tangan Rangnick. Paolo Maldini juga mengancam siap hengkang jika Milan benar-benar mendatangkan Ralf Rangnick. Meski begitu, belakangan manajemen Rossoneri sedang mencari jalan tengah agar Maldini tidak pergi. Rumor kedatangan Rangnick jelas sampai ke kuping Stefano Pioli, meski tidak menanggapi secara gamblang, namun ia sadar betul posisinya di AC Milan tengah digoyang. Maka dari itu para petinggi berusaha mencari jalan tengah yaitu Ralf Rangnick direktur teknik saja. Kabar terbaru melaporkan pendirian para petinggi Milan mulai goyah. Mereka bimbang setelah melihat kedahsyatan Milan di tangan Pioli. Dilansir dari Corriere della Sera, manajemen I Rossoneri mulai memikirkan solusi alternatif. Solusi tersebut adalah dengan tetap menjadikan Stefano Pioli sebagai pelatih musim depan, sedangkan Ralf Rangnick berperan sebagai direktur teknik saja. Setidaknya solusi itu dicoba di tahun pertama. Solusi ini cukup masuk akal, sebab tak adil rasanya jika Pioli dibuang begitu saja. Lagi pula, Stefano Pioli sebenarnya juga bukan pelatih sembarangan. Stefano Pioli pernah membawa Lazio finish di peringkat 3 klasemen akhir musim tahun 2014 sampai tahun 2015, serta sempat menukangi Inter Milan, dan Ralf Rangnick di sisi lain berpengalaman sebagai direktur teknik di RB Salzburg dan RB Leipzig. Seorang Ed Woodward saja pernah tertarik membawanya ke Man United, jadi ini adalah sebuah win-win solution bagi AC Milan, belum lagi bila mengingat bahwa bintang terbesar AC Milan Zlatan Ibrahimovic kemungkinan bertahan bila Pioli dan Maldini bertahan juga. Jadi apakah Sobat Milanisti setuju dengan jalan tengah yang sedang dipertimbangkan para petinggi Milan? AC Milan diberitakan mulai fokus untuk mencoba merekrut Luka Jovic dari Real Madrid. Kubu I Rossoneri diberitakan akan melakukan perombakan besar di musim panas nanti. Mereka ingin membentuk tim yang mampu kembali menjadi pesaing gelar juara yang serius di musim depan. Sejauh ini ada beberapa posisi yang dirumorkan menjadi prioritas AC Milan. Mereka diberitakan ingin memperkuat lini tengah dan lini pertahanan di musim depan.
Namun Mundo Deportivo mengklaim bahwa AC Milan kini punya prioritas baru. Mereka ingin mendatangkan Luka Jovic dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Jovic dikejar Milan sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic musim depan. Striker Gaek itu baru-baru ini memberikan indikasi bahwa ia akan hengkang dari Milan. Ia merasa Il Diavolo Rosso saat ini sudah berbeda dari Il Diavolo Rosso yang dulu ia perkuat. Kepergian Zlatan tentu menyisakan lubang yang besar di lini serang AC Milan. Untuk itu Jovic diplot untuk menggantikan kepergian sang striker. Striker Real Madrid, Luka Jovic, dinilai belum tampil sesuai ekspektasi musim ini. Up foto, Manu Fernandes. Menurut laporan tersebut, manajemen Milan saat ini sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Madrid terkait transfer Jovic. Manajemen Madrid diberitakan tidak keberatan melepaskan Jovic. Pasalnya striker asal Serbia itu tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka musim depan. Itulah mengapa Madrid kini menunggu tawaran konkret dari Milan untuk sang striker. Laporan yang sama mengklaim bahwa Milan bukan satu-satunya peminat Jovic di musim panas nanti. Mereka harus bersaing dengan Inter Milan, Napoli dan Juventus untuk transfer sang striker.